Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, yang saya ceritakan tadi malam, kegagalan saya menggerakkan wisata di tanah kelahiran saya sendiri, dekat lah sekitar dari rumah saya yang sekarang 15 menit. Di tempat ini ada, di tempat Damraman namanya itu, ada bendungan. Saya pernah beli bebek goes itu 48 juta, saya turunin ke situ ada 6 biji lah. Kemudian saya gerakan 23 anak muda yang kegiatannya minum tua gitu. Tapi setelah mereka punya uang itu maksiatnya tambah gitu. Nah itu ini kalau dulu saya ketemu Pak Yai Nafis kan mungkin beda ini kan. Jadi waktu itu saya melihat kemaksiatannya malah saya fasilitasi gitu. Saya diajak gitu. Saya dari minum tua jadi minum bir ya. Padahal setiap hari ya weekend ada 5.000-an orang datang ke Damraman ini. Ada yang menikmati flying fox, ada yang menikmati spot selfie, ada pedagang saya bikinin shelter gitu. Kemudian ada uang paling enggak setiap minggu kami bisa pegang 20 sampai 30 juta lah setiap minggu. Tapi sudahlah, itu cerita kemudian gagal, dan bodohnya saya kemudian saya mulai dengan lingkungan sekitar, saya jadi warga baru. Di tempat ini saya ketemu dengan namanya Pak Haji Ahmad Soban. Kebetulan depan saya itu musola, dan musola inilah nyawa utama. Setiap malam beliau datang, kemudian cerita bahwa kampung ini begini. Istri saya tadi udah bilang gini, nggak usah aneh-aneh lah di sini. Berangkat kampus, pulang tidur. Tapi Pak Haji Soban ini tiap malam datang ke rumah. Pak jam 11 malam pulang cerita. Saya nggak tahan, malam ketika saya gini, Bapak nih pengennya gimana? Tolong sih anak-anak sini, anak-anak muda ini diurusin diapain gitu. Dan saya kumpulin beneran, saya tanya satu-satu bisa apa. Ada yang bisa mural, Bu. Mural. Coret-coret ya. Coret tembok gitu. Iya, coret-coret. Akhirnya saya kasih duit, Pak Haji kasih duit, kita mural rumah saya dan rumah Pak Haji dulu. Nah itu juga saya dianggap gini, itu ada orang baru tuh, dosen, orang gila itu, rumah tetangganya, rumah dia dioret-oret, dan itu berlangsung 6 bulan. Kemudian mak kita kumpulkan, kemudian kami ajak bikin pasar. Modalnya dari mana? Di musola itu ada uang 15 juta. Waktu itu Pak Haji Soban ini orang Kemenak juga, tapi di Lamtim. Jadi Kemenak Lamtim kasih haji lah. Pas mau berangkat haji, dan saya bilang, Pak ini lanjut, nanti Bapak setelah pulang haji kita bikin pasar. Nah terus modalnya kan nggak ada, Pak. Saya bilang, Pak itu di musola ada duit 15 juta, siapa yang pegang? Ya saya. Nah kita mulai dari situ saja. Kalau nggak balik, saya sama Pak Haji balikin tapi nyicil. Ini orang juga akhirnya kan jadi gila, Pak. Jadi apa? Ya ketularan gila, mau. Dan alhamdulillah gelaran pertama kita waktu itu 16 juta. Kalau persoalan medsos, ya kebetulan saya masih milenial, saya usia masih 35 tahun, ngerti lah ya gitu-gitu saya. Jadi soal ngurus TikTok, Facebook, website, YouTube, Instagram itu kami kelola, payungi ORG itu kita kelola semua kayak gitu. Jadi Pak Soban juga kalau saya ajak kayak gitu sih nggak ngerti gitu. Ya seperti tadi Prof Mufidang, ada generasi kolonial, bahkan ada yang kolonial ya kan. Terus kita yang milenial kan. Jadi ini kolaborasi saja. Omset pertama kita masih 16 jutaan, tapi 5 tahun ini kita ada perkembangan yang cukup besar. Paling nggak ada 90 sampai 100 juta uang masuk di kampung kami setiap weekend. Ada kurang lebih 2.000 orang datang ke kampung kami. Kalau perputaran omsetnya udah 12 miliaran adalah. Ya, setiap tahun kita nyembelih sapi. Jadi kita kalau ulang tahun itu iurannya dari sekarang. Jadi kita kalau ulang tahun nyembelih sapi, tapi iurannya dari sekarang. Kita setiap habis gelaran kita iuran untuk macam-macam. Nah di dalam payung ini ada kuliner, ada kriya, ada seni rupa, tari, musik, film, ada tempat ngopi, ada perpustakaan, ada flying fox, panahan, mancing, mewarnai. Terus ini semua tercatat rapi. Jadi kurang lebih ada 350 sampai 400 jutaan tiap bulan uang masuk ke kampung kami, dan perubahannya begitu cepat. Ya belajar dari kebudayaan lama bahwa
yang kita urus ini manusia, jadi bukan karena capaian uang ini saja. Kemudian kita dorong kampung-kampung lain yang dekat dari Payung itu ada kampung pengangguran, itu masyarakatnya kita ajak nanam anggur, sama juga susahnya awalnya ya cari kerja susah kok, namanya kampungnya diubah jadi kampung pengangguran, padahal kan kita mau nanam anggur di situ. Kemudian di dekat Payung RW itu ada kampung lebah. Sekarang kita ada program seperti ini, keliling metro seperti ini, jadi pakai mobil VW seperti ini. Ini persis kayak di Borobudur. Ya ngajak-ngajak yang cantik-cantik begini Bu, diajak keliling gitu, melihat kampung kreatif. Nah, nah itu yang marah sih saya Bu kalau udah ngomongin gender.